Coba. Oke, baik. Ye. Mbak, yang dokter maksimal Maaf Pak Imam, ini terkendala sinyal. Ye. Baru terkendala sinyal. J. Oh, gitu. Manu Pak Jokonya? J. Sebentar Pak Imam. Jadi satu device saja Mbak. Apa namanya ini underscore nama mentor. Ye. Angkatan. Ye, baik, terima kasih. Ye. Untuk mekanisme masih tetap yang tadi Pak Joko nggak tahu kalau misalnya apa masih ada yang dimentori lagi. Kemudian untuk alokasi waktunya khusus kepada Mbak Harimah ya 15 menit untuk paparan. Kemudian nanti penguji 15 menit dan mentor 10 menit. Jadi item yang dipaparkan cukup di apa kegiatan tahap kegiatan evidence analisis dampak yang apabila tidak dilaksanakan, kemudian kesimpulan dan saran. Dipersilahkan pada Mbak Harimah. J. Pak Imam, terima kasih untuk waktunya. Saya izin share screen dulu deh.
Saya mulai ya Pak. Yang terhormat Bapak Dik Hansen SEMM sebagai penguji, yang terhormat Bapak Joko Panoto SPP sebagai mentor. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Harima SPD, jabatan sebagai guru matematika di SMP Negeri 3 Banyu Biru. Pelaksanaan aktualisasi yang telah saya laksanakan yaitu optimalisasi minat baca siswa kelas 7 melalui gerakan literasi sekolah atau GLS di SMP Negeri 3 Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan aktualisasinya berupa 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Dilaksanakan pada tanggal 7 September di ruang kepala sekolah, kemudian nilai aneka terlibat pada kegiatan ini yaitu jelas, bertanggung jawab, musyawarah, sopan santun, efektif, efisien, dan jujur. Kemudian hasil kegiatan yang pertama adalah dapatkan izin berkonsultasi, yang kedua hasil diskusi dengan mentor, dan yang terakhir disetujuinya kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1 tercapai atau dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian bukti dari kegiatan 1 yang pertama adalah foto kegiatan konsultasi dengan mentor, kemudian foto catatan masukan dari mentor, kemudian ada surat persetujuan mentor, dan lembar bimbingan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan survei terkait minat baca siswa. Nah, dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 September di ruang kelas 7 SMP Negeri 3. Nilai aneka yang terlibat di dalam kegiatan 2 yaitu ada jelas, mudah dipahami, kemudian bekerja keras, sopan santun, berorientasi mutu, dan tanggung jawab. Kemudian hasil dari kegiatan ini adalah adanya angket survei, kemudian ada hasil surveinya, kemudian kita bisa mengetahui minat baca siswa. Bukti dari kegiatan kedua, yang pertama lembar bimbingan mentor, kemudian ada angket minat baca, kemudian foto siswa ketika mengisi angket, foto angket yang telah diisi siswa, dan hasil rekapan angket. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan poster pentingnya membaca, yang dilaksanakan selama yaitu tanggal 10 sampai 11 September di ruang kelas 7 dan ruang perpustakaan. Nilai aneka yang terlibat yaitu ada tanggung jawab, menghargai pendapat, inovatif, efektif, teliti, dan sungguh-sungguh. Hasil kegiatan dari kegiatan ketiga ini yang pertama desain poster, kemudian dari 10 desain kemudian dicetak. Nanti kemudian dari poster yang telah dicetak ditempelkan di ruang perpustakaan dan di ruang kelas 7. Bukti kegiatan yang ketiga yaitu adanya lembar bimbingan mentor, kemudian ada foto pembuatan desain poster, kemudian ada desain poster yang telah dibuat, kemudian ada foto poster yang telah dicetak, dan yang terakhir foto poster yang telah ditempel di ruang kelas maupun di perpustakaan. Kemudian kegiatan keempat yaitu pembuatan pohon literasi dan pojok baca. Dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 16 September di ruang perpustakaan SMP Negeri 3 Banyu. Kemudian nilai aneka yang terlibat yaitu tanggung jawab, masukan, tanggap, inovatif, mandiri, dan tanggung jawab. Kemudian hasil kegiatan dari kegiatan keempat ini yaitu terdapat daftar alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pohon literasi dan pojok baca, kemudian sedianya alat dan bahan, dan terdapat pohon literasi dan pojok baca di perpustakaan. Bukti dari kegiatan 4 yaitu yang pertama ada lembar bimbingan mentor, kemudian foto pembuatan pohon literasi yang saya buat di perpustakaan, kemudian ada foto pembuatan pojok baca, di mana pojok baca ini saya buat berdampingan dengan pohon literasi karena untuk menyingkat waktu karena keterbatasan waktu.
Kemudian ada foto pohon literasi dan pojok baca yang sudah siap digunakan. Yang kelima, kegiatan kelima yaitu membuat buku ringkasan yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 September di ruang guru. Nilai aneka yang terlibat di dalam kegiatan 5 yaitu jelas, mudah dipahami, adil, tanggung jawab, efektif, efisien, dan sederhana. Kemudian hasil kegiatan dari kegiatan 5 ini yaitu terdapat desain buku ringkasan, terdapat buku ringkasan yang sudah dicetak, dan terdapat buku ringkasan sejumlah siswa kelas 7. Bukti dari kegiatan ini yaitu ada lembar bimbingan mentor, kemudian ada desain buku ringkasan yang saya buat dengan sederhana, kemudian ada foto buku ringkasan yang sudah diperbanyak sesuai jumlah siswa kelas 7. Kemudian kegiatan ke-6 yaitu sosialisasi kegiatan gerakan literasi sekolah kepada siswa kelas 7 yang dilaksanakan tanggal 20 September di ruang kelas 7. Nilai aneka yang terlibat di dalamnya yaitu jelas, tanggung jawab, musyawarah, sopan santun, efektif, efisien, dan tanggung jawab. Hasil dari kegiatan ini yaitu ada draft, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang saya buat secara sederhana. Kemudian ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang sudah disetujui oleh mentor. Kemudian ada foto kegiatan sosialisasi. Bukti dari kegiatan ini yaitu ada lembar bimbingan mentor, kemudian ada juknisnya atau petunjuk teknis, kemudian ada petunjuk pelaksanaan, dan ada foto kegiatan sosialisasi, dan ada daftar hadir sosialisasi. Kegiatan yang ke-7 yaitu melakukan pembiasaan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang dilaksanakan dimulai 21 September sampai 18 Oktober. Yang dilaksanakan bertempat di ruang kelas 7 dan di ruang perpustakaan. Nilai aneka yang terlibat di dalamnya yaitu jelas, tidak membeda-bedakan, menghargai, adanya perbaikan, dan jujur. Kemudian hasil dari kegiatan ini adalah yang pertama, siswa meminjam buku di perpustakaan, kemudian buku yang dipinjam itu terbaca oleh siswa, kemudian buku ringkasan yang telah disediakan terisi oleh siswa, dan yang terakhir tertempelnya judul buku di pohon literasi. Kegiatan yang ke-7 buktinya adalah yang pertama lembar bimbingan mentor, kemudian foto kegiatan peminjaman buku di perpustakaan, kemudian ada foto kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai yang dilaksanakan di kelas. Kemudian ada foto siswa menulis ringkasan di buku ringkasan yang telah disediakan. Kemudian ada foto ringkasan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada foto ketika anak-anak menempelkan judul buku di pohon literasi. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan tanggal 22 Oktober di ruang kelas 7. Nilai aneka yang terlibat yaitu jelas, mudah dipahami, bekerja keras, sopan santun, dan orientasi mutu dan jujur. Hasil kegiatan dari kegiatan 8 ini yaitu adanya angket evaluasi, kemudian ada hasil evaluasi, kemudian kita dapat mengetahui dampak gerakan literasi sekolah terhadap minat baca di SMP Negeri 3 Banyubiru, khususnya kelas 7. Kemudian adanya kesimpulan tentang kegiatan aktualisasi. Bukti dari kegiatan 8, yang pertama lembar bimbingan mentor, kemudian ada angket evaluasi, ada foto siswa ketika mengisi angket, ada foto angket yang telah terisi, hasil rekapan angket evaluasi. Nah, dari pelaksanaan aktualisasi yang telah saya laksanakan, dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama adalah melalui kegiatan literasi sekolah yang telah dilaksanakan, siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Banyubiru mulai terbiasa membaca buku di sekolah. Selain itu, siswa kelas 7 berusaha membuat ringkasan sesuai jadwal yang ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan hasil bahwa setiap siswa kelas 7 memiliki minat baca yang meningkat. Yang kedua, dalam pelaksanaan aktualisasi, penulis mampu mengaktualisasikan nilai
berdasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan korupsi. Selain itu, kegiatan aktualisasi ini memiliki keterkaitan dengan fungsi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan alat pemersatu bangsa. Kemudian saran yang pertama, bagi siswa perlu adanya kedisiplinan pada diri siswa ketika mengikuti membaca dan meringkas buku yang dibaca. Kemudian yang kedua, siswa perlu diberikan motivasi dan pembiasaan membaca secara terus-menerus di sekolah ataupun di rumah, sehingga siswa memiliki minat baca yang terus meningkat. Kemudian saran bagi guru, yang pertama, guru hendaknya melakukan membaca bagi siswa dalam pembelajaran pada semua mata pelajaran, sehingga minat baca siswa meningkat melalui pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, guru hendaknya selalu memotivasi siswa untuk gemar membaca melalui media kegiatan pembiasaan ataupun melalui bentuk kegiatan lain. Dan bagi sekolah, yang pertama, sekolah dapat mengadakan pelatihan berkaitan dengan peningkatan minat baca siswa yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di semua mata pelajaran maupun dalam kegiatan. Dan yang kedua, sekolah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung gemar membaca di sekolah. Demikian paparan pelaksanaan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Mohon masukan Hansen. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Harimah yang telah menyampaikan kunci atau output dari kegiatan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Pak Joko Panoto selaku mentor, persilahkan untuk memberikan testimoni dan tambahan penjelasan tentang manfaat yang sudah diterima oleh organisasi. Dipersilahkan, Bapak. Terima kasih Pak Imam waktunya. Yang saya hormati Pak Imam dan Pak Dickenson. Di sini SMP Negeri 3 Banyuwangi budaya literasi. Maka ketika Bu Harimah berencana mengaktualisasi CPNS untuk dalam bidang literasi anak, saya sangat mendukung. Itu dapat meningkatkan minat baca yang akhirnya saya berharap menjadi budaya literasi di SMP Negeri 3 Banyuwangi semakin meningkat, menjadi budaya membaca menjadi budaya bagi siswa-siswa di SMP Negeri 3 Banyu Biru. Yang menjadi Bu Harimah punya tugas sebagai guru mapel dan saya sambil untuk menjadi bendahara BOS, jadi banyak kesibukan. Kemudian yang untuk dari sekolah juga kendalanya, saya berharap sebenarnya pojok-pojok baca yang representatif, tapi karena memang kondisi kami sekolah tidak memiliki anggaran, kami belum dapat mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Bu Harimah sehingga masih sangat terbatas. Tapi saya sudah berterima kasih manfaat bagi siswa-siswa di SMP Negeri 3 Banyu Biru. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Joko selaku mentor yang sudah memaparkan manfaat yang sudah real diterima oleh organisasi. Kemudian kami persilahkan kepada Pak Dickenson selaku penguji untuk memberikan klarifikasi dan validasinya. Dipersilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Pak Joko. 2 orang sudah diantarkan Pak Joko ke pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Luar bioskop. Mbak Harimah. Ya Pak Hansa. Ini mata pelajaranmu ini adalah pelajaran pembunuhan. Karena kenapa? Matematika. Saya sudah selalu bilang kepada guru yang ikut pelajar ini, guru matematika, guru fisika, IPA, senyum dulu, senyum.
Jangan lagi kayak guru-guru yang tua-tua dulu yang ngajar-ngajarin saya sama Pak Imam nih, sama Pak Joko ya. Orangnya serem-serem. Udah susah mata pelajarannya, serem-serem, nggak masuk dia mata pelajarannya itu ke kita ya. Jadi harus banyak senyum, harus banyak membujuk ya, pendekatan otak tengah atau ya spiritual lah ya, mengarah-arah ke spiritual baru matematika itu bisa masuk. Kalau dia kepada hard skill, habis kita ya, harus ke soft skill ya. Apalagi peminat untuk siswa itu banyak cenderung menghindari pelajaran tersebut. Baik, Mbak Harima, ini saya lihat ini ya, saya apresiasi nih, terus terang ya, ini peserta ketiga makin kesini itu makin bagus. Karena kenapa? Saya senang banget ya. Kemarin waktu pertama mungkin hanya poster ya, poster terus sama apa? Sama pohon literasi ya. Iya, sama buku ringkasan, Pak. Iya, tapi saya singgung-singgung sedikit masalah pojok baca. Ternyata Pak Joko, apa yang saya tantang ini dilaksanakan oleh Mbak Harima. Ternyata bisa gitu ya, ternyata bisa. Karena memang apa sih yang nggak bisa ya. Nah, sekarang ini Mbak Harima, sebenarnya sebagai guru matematika mengambil ini sebenarnya saya juga kemarin tuh agak sedikit, oh kenapa nggak substansi matematika gitu ya, tapi mungkin karena belum kepikiran ya sudah. Tetapi pojok baca ini ternyata sekarang sudah mulai dipakai oleh institusi-institusi atau unit kerja. Ini agak-agak bersentuhan dia untuk program yang namanya corporate university ya, di mana segala sesuatu itu dibuat indah, santai, tidak seperti perpustakaan, Pak. Jadi nanti perpustakaan itu lebih bagus dibuat untuk tempat buku saja, tempat buku untuk peminjaman, kemudian administrasi. Tetapi kalau untuk membaca seseorang itu lebih bagus misalnya di pojok-pojok, di ruangan, di bawah pohon dan sebagainya begitu. Santai. Jadi ngobrol pun bisa sambil membaca, tidak seperti di perpustakaan ngobrol kita diginikan, shh, gitu nggak boleh berisik gitu ya. Nah itu dulu. Itu zaman-zaman dulu, itu zaman-zaman kita. Nah sekarang pojok membaca itu haruslah yang santai, bebas ya. Yang penting kita menjadi, karena motivasi itu harus dimulai dengan yang namanya menyenangkan, suasana menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, dia tidak akan minat untuk membaca lingkungannya ya. Oke, ini sudah beberapa produk. Nah, perlu juga evidence, oke. Semuanya nilai-nilai aneka dikaitkan dengan langkah-langkah kegiatan sudah oke tadi Mbak Harima ya. Kemudian ada juga program membaca 15 menit ya sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sudah ada survei-survei juga. Nah, cuman begini nanti. Di dalam melakukan survei ya, di dalam melakukan survei sudah mulai nanti ke depan, nggak usah dirubah-rubah. Ke depan melakukan survei, jangan lagi pakai manual-manual ya. Jangan lagi pakai angket-angket begitu. Nah, sudahlah pakai aplikasi lah. Contoh sekarang kami juga di BPSDM kalau orang mau mendaftar di klub harus pakai Bitly. Nah, gitu ya, nggak perlu lagi pakai fotokopi diperbanyak formulir peserta. Udah nggak ada lagi sistem begitu. Nah, termasuk kita mau menanya sesuatu kepada peserta, tidak perlu lagi pretest post-test sudah pakai. Udah nggak ada pakai lagi kerjakan di lembar kertas tuh nggak ada. Jadi udah langsung hasilnya keluar di aplikasi. Jadi nanti Mbak Harima silakan pelajari itu ya, membuat survei-survei, membuat pretest, post-test, tidak perlu lagi pakai manual. Sudah ada aplikasi-aplikasi yang sederhana-sederhana yang ada di IT lah ya. Silakan dipelajari, makanya tutorial membuat video itu gampang semuanya. Yang penting nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, itu pasti akan mengerti juga ya. Nah, saran saya sebelum saya bertanya kepada Mbak Harima, nanti tolong ditunjukkan juga lah, nggak usah lah kalau mau tidak dirubah pun itu tulisannya tak apa-apa, tapi maksudnya sama seperti peserta yang sebelumnya, ya buat evidence lah. Namanya juga optimalisasi minat membaca, ya kan? Nah, jadi begini, rumus kita hidup kita itu adalah begini. Ketika kita mau membuat suatu tulisan, nah ini kan kita sama-sama di dunia pendidikan, harus kita begitu di kesimpulan, harus kita misalnya menjelaskan bukan hanya dengan kata-kata. Misalnya, data itu, by data itu penting sekali. Itu adalah evidence. Contoh, minat membacanya naik nggak? Udah. Apa indikatornya? Contoh nih, contoh. Tadi kan udah dibilang,
oh iya Pak, waktu kemarin peminjaman buku di perpustakaan itu Pak, itu satu harinya cuma 1 Pak. Tapi ketika saya buat pojok baca, peminjaman buku di daftar hadir itu Pak, atau apa tuh ada jadi 10 Pak, jadi 12, ada peningkatan, kan begitu ya. Nah itu harus diterangkan nanti, tapi nggak apa-apa, di evidence saja kalau memang nggak bisa lagi dirubah tulisannya, berarti evidence kan lampiran ya. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi? Daftar hadir, bisa. Kemudian apa lagi? Misalnya, ya tadi frekuensi. Terus atau judul buku. Judul buku yang ditempelkan atau dikaitkan di pohon literasi itu. Nah, itu kan menandakan orang bahwa di situ ada orang membaca, minat membaca ada. Nah, itu maksud saya, adik Harima. Jadi kepada adik-adik yang berada di dunia pendidikan, boleh-boleh saja mengatakan bahwa kegiatan kita itu berlangsung dengan baik, tetapi harus ada data yang menunjukkan sederhana, nggak usah ilmiah banget. Yang sederhana bahwa terjadi peningkatan di sana. Ya, terus kemudian ingat baik-baik, jangan pelit dengan ilmunya, ya, jangan pelit dengan ilmunya. Makanya nanti didukung oleh Pak Joko. Ketika Mbak Harima ini sudah misalnya membuat sesuatu program kegiatan, harus didukung nih. Memang Pak Joko bilang tadi beliau sangat jujur sekali, ya, sangat jujur, terbuka bahwa ini belum didukung oleh anggaran. Ya, memang hati-hati Pak Joko. Kenapa dihadirkan mentor di sini? Ya, kenapa dihadirkan pimpinan di sini? Bukan hanya mendukung secara support. Ini dia ya, eng. Tidak saja mendukung secara support, tetapi mendukung secara anggaran, dan kegiatan yang dilakukan adik-adik ini adalah berkelanjutan. Tidak hanya sebagai salah satu syarat untuk menjadi PNS. Apalagi kalau buah karya beliau ini, kalau menurut saya, buah karya yang kreatif, Pak. Jadi harus didukung. Tapi minimal, kalaupun secara resmi formal melalui petunjuk operasional kegiatan atau RAB apapun itu secara resmi dan sebagainya, mungkin perlu juga dipikirkan Pak. Seluruh guru-guru yang lain itu berjibaku untuk meneruskan kegiatan ini, pojok membaca ini. Karena terus terang memang yang perlu di sekolah itu yang paling penting ini adalah minat membaca Pak. Minat membaca. Karena salah satu yang paling besar tambahnya ilmu pengetahuan seseorang itu adalah dari membaca dan menonton, gitu ya, visual dan ya. Mungkin itu. Nah, ini Mbak Harima. Kemarin barusan kita merayakan 1 hari yang lalu adalah Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, sekarang 2021. Jangan lihat-lihat lagi kepekan. Seorang guru tidak hafal dengan isi Sumpah Pemuda, lebih bagus dia ditempatkan di paling luar kepulauan Republik Indonesia ini. Karena Sumpah Pemuda. Ayo, sebutkan Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu, Indonesia. Sudah betul itu? Kurang tepat ya Pak? Ya, kalau saya sih nggak mau menyalahkan seseorang. Tetapi maksudnya harus misalnya hafal lah seorang guru ya. Ya, seorang guru itu harus hafal. Karena biar bagaimanapun, kadang-kadang juga kalau kita klasikal kan ada namanya memperingati Hari Sumpah Pemuda upacara di sekolah. Murid-murid ya dipaksa untuk jadi petugas membacakan. Tahu-taunya gurunya juga nggak hafal. Ini kebangetan. Makanya ingat Tutwuri Handayani ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso. Jangan ya itu sama kamu tapi sama saya nggak usah gitu kan. Nah, itu nggak boleh juga. Artinya bahwa kita lebih duluan tahu daripada siswa ya. Harus lebih memahami itu. Apalagi udah mau jadi PNS nih ya. Oke. Selamat Mbak Harima, sukses. Kalau dari penguji cuma itu aja lah, enak-enak aja ya, nggak usah. Yang lama itu sebenarnya waktunya di pemaparan sebenarnya. Di penguji mah singkat-singkat, 5 menit, 6 menit selesai. Baik, terima kasih Pak Joko. Salam hormat dari kami, dari Jakarta. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Monggo Bapak, atur. Baik, terima kasih
kepada Pak Digansen yang selaku penguji yang telah menyampaikan beberapa klarifikasinya dan sudah direspon secara relevan oleh Mbak Harima yang telah memberikan respon. Kemudian selamat kepada Mbak Harima. Laporan sudah diapresiasi dan diterima. Kemudian kepada Pak Joko selaku pimpinan dari Mbak Harima sekaligus mentor, terima kasih atas supervisi pendampingan pada saat peserta kami melaksanakan habituasi di tempat kerja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Digansen selaku penguji atas klarifikasinya. Saya cukupkan untuk presentasi dari Mbak Harima, semua sudah clear. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Hans. Sukses Mbak Harima, semangat. Monggo Pak Joko dan Mbak Harima.